Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 30. Keheningan melanda di dalam mobil itu. Naina yang memang tipikal kalem dan memang jarang berbicara. Sementara Ustadz Fatir yang hatinya masih kesal pada Naina menjadi diam juga. Namun tak lama Ustadz Fatir merasa ingin makan makanan Padang. Ia jadi membayangkan nasi hangat dikasih sambal hijau dan juga kuah khas Padang itu. Akhirnya ia memutuskan bertanya terlebih kepada Naina sebelum dirinya mencari rumah makan Padang. "Dek," panggil Ustadz Fatir. "Naam Ustadz," sahutnya. "Kita makan di rumah Padang saja, mau nggak?" Ustadz Fatir mencoba menawari Naina. Ia takut aja bila ia tiba-tiba membelokkan mobilnya ke rumah makan Padang itu. Nanti Naina protes sebab merasa enggak cocok. Jadi ia lebih memilih aman dengan bertanya terlebih dahulu. "Saya manut Ustadz saja, saya nggak rewel dalam makanan," sahut Naina yang pasrah saja sebab ia memang bukan tipikal pemilih dalam makanan. "Alhamdulillah kalau begitu, kita makan di rumah makan Padang saja ya," ajaknya. Lagi-lagi berubah dalaman yang Naina berikan pada sang suami. Setelahnya ia melempar pandangannya ke arah luar jendela lagi. Ustadz Fatir yang mendengarkan itu hanya bisa mendesah pasrah saja. Ia takut melakukan kesalahan lagi nantinya. Tak lama kemudian, mobil yang dikendarai oleh Ustadz Fatir menemukan rumah makan Padang. Namun sayang, rumah makan Padangnya itu terletak di sisi seberang jalan, sehingga mau tak mau Ustadz Fatir harus memutar balikan mobilnya itu. Akhirnya setelah menemukan putar balik yang lumayan jauh, mobil yang dikendarainya berhenti dengan sempurna di halaman parkir rumah makan itu. "Alhamdulillah," ucap keduanya begitu mobil berhenti. "Ayo dek kita makan, Mas sudah lapar banget nih. Habis itu kita cari masjid atau musola untuk sholat dulu ya," ungkapnya pada sang istri. "Enggak, naam Ustadz," sahutnya dengan lembut. Ustadz Fatir menautkan jari-jarinya di sela-sela jari milik Naina dan menarik Naina untuk mengikuti langkah kakinya itu. Naina yang diberi perlakuan manis seperti itu menjadi tersenyum di balik cadarnya. "Beginikah rasanya digenggam tangannya oleh pria yang sudah halal untuk kita?" Batin Naina yang merasa senang akan perilaku Ustadz Fatir padanya saat ini. "Ya Allah ya Rab, Engkaulah pemilik hati dan jiwa kami. Hamba mohon biarlah untuk sementara hamba merasakan genggaman tangan dari suami hamba ini." Doa Naina yang meminta kepada sang pemilik kehidupan. Begitu masuk ke dalam dan melihat rumah makan yang cukup ramai itu, Ustadz Fatir sedikit menyesal sebab mereka pasti akan kesusahan untuk mencari tempat duduknya. "Apa kita cari tempat makan yang lain aja, Dek?" tanya Fatir pada Naina. "Loh, katanya mau makan nasi Padang." Naina menjawab dengan merautkan alisnya dengan heran. "Iya pengen sih, tapi lihat ramai sekali, Masya Allah. Kita akan kesusahan untuk cari tempat," sahutnya yang melihat sekeliling dengan seksama. "Ya sudah, biar saya yang cari tempat duduk, sementara Ustadz memesan makanan terlebih dahulu gimana?" usul Naina yang melepaskan pautan jari mereka. "Emang kamu gak keberatan, Dek?" tanya Fatir yang sedikit ragu. "Insya Allah enggak Ustadz," sahutnya. "Ya sudah, saya pergi cari tempat duduk dulu." Lanjutnya, dan Naina pergi mencari tempat duduk, sementara Ustadz Fatir sendiri sedang memesankan makanan untuk mereka berdua. "Masya Allah, ramai sekali tempat makan ini," komentar Naina. Setelah akhirnya ia mendapatkan tempat duduk yang sedikit agak memojok itu. "Ustadz," panggilnya sembari melambaikan tangannya pada sang suami yang mencari-cari dirinya itu. Ustadz Fatir yang melihat lambaian tangan dari istrinya itu tersenyum manis dan mulai menghampiri sang istri dengan nampan di tangannya itu. Dan para wanita ataupun gadis yang sedang makan di tempat itu merasa tersempurna pada senyum menawan sang Ustadz Fatir. Padahal Ustadz Fatir sendiri sedang tersenyum pada istrinya. Namun para betina itu malah yang membalas senyumannya dengan ekspresi centil mereka. Seketika itu juga ia langsung bergidik ngeri dan mempercepat langkah kakinya menuju Naina berada. Naina yang melihat raut kesal milik suami menjadi mengerutkan alis dengan bingung. "Kenapa?" tanya Naina begitu sang suami sudah duduk di hadapannya itu. "Enggak apa-apa, sudah ayo cepat makannya, setelah itu kita pergi," tuturnya. Naina yang mendengar itu mengerucutkan bibir tak senang. Malam hari setelah acara tasyakuran, pernikahan Naina dengan Ustadz Fatir berjalan dengan lancar. Walaupun ada banyak yang merasa syok saat tahu Naina menikah dengan orang lain, padahal waktu itu Naina sudah bertaaruf pada pemuda asal kota M. Itu yang diketahui oleh para tetangga yang datang ke acara tasyakuran Naina. "Oh iya nah, katanya kakek kamu mau ke sini,"
Mungkin minggu depan, ucap Bu Umayyah yang memberitahukan Naina. Kakek mau ke sini? Berarti Mima juga datang dong, Mi. Sahutnya sambil tetap membantu sang ibu untuk membawa piring kotor ke dapur. Bisa jadi sih, Umi nggak tahu juga, tapi yang pasti katanya kakek datang ke negara kita. Jawab Bu Umayyah yang merasa kurang yakin. Kakek datang dalam rangka apa, Mi? Jauh loh dari Madinah ke tempat kita. Butuh berjam-jam di udara, belum lagi perjalanan daratnya. Masya Allah, Nana nggak bisa bayangin capeknya kakek Mi. Celoteh Naina. Abah yang mendengar itu merasa gemas. Akhirnya, tanpa sadar tangan Pak Iman memencet hidung mancung milik anak gadisnya itu, yang ikut menurun dari gen ibunya yang asli keturunan Arab itu. Ih, Abah sakit tahu. Kalau hidung Nana jadi pesek gimana? Protes Naina pada abahnya. Ya alhamdulillah kalau begitu. Berarti kamu memang anak abah. Masa abahnya pesek terus anaknya mancung hidungnya? Kan enggak banget lah. Hai Fuguzo, hidup Naina kan dapat dari Umi. Aturan abah protesnya ke Umi. Lagian siapa suruh nikah sama orang keturunan Arab? Jadinya kan ketahuan peseknya. Balas Naina yang membalas godaan sang ayah. Hai kau, dasar cucu kakek Hamzah. Pak Iman kehabisan kata-kata oleh Naina. Umi, lihat anakmu, masa abahnya dikatain pesek sih? Aduh Pak Iman yang pura-pura merengek pada istrinya itu. Sementara Fatir dan Umayyah hanya bisa tertawa melihat tingkah konyol kedua orang itu. Loh, Nana hanya ngomong kenyataan loh, Bah. Nana nggak ngefitnah ya? Sahut Naina dengan sinis. Tapi tetap saja kenyataan itu lebih pahit daripada kopi hitam. Jawab Pak Imam yang mencibir. Ya iyalah, kopi hitam pahit kayak kehidupan Abah. Canda Naina. Wah kamu ini ya nah, kalau ngomong suka betul kali tentang kehidupan Abah. Sahutnya dengan tertawa. Akhirnya keempat orang itu tertawa dan terbahak-bahak. Karena lelucon milik mereka, bahkan Fatir yang notabene orang baru pun bisa dengan cepat beradaptasi bersama keluarga istrinya itu. Ia bahkan tak canggung ikut menggoda Pak Iman atau Naina. Tapi ia sedikit sungkan kalau menggoda ibu mertuanya. Alhasil, cuma Pak Iman dan Naina saja yang ia goda. Tak terasa waktu berlalu begitu saja. Saat ini Naina dan Ustadz Fatir sedang ada di kamar milik Naina untuk beristirahat karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dek, panggil Fatir. Nah Ustadz, ada apa? Tanya Naina yang kembali duduk. Ini untuk kamu. Ucap Fatir yang menyerahkan uang pecahan warna merah itu sebanyak 10 lembar pada Naina. Untuk apa Ustadz? Tanya Naina dengan bingung. Uang nafkah dari Mas. Sahutnya. Uang yang dari Ustadz waktu itu saja belum saya pakai. Beritahunya. Itu uang mahar dek. Berbeda dengan uang nafkah yang memang sudah kewajiban Mas padamu. Beritahunya pada Naina. Tapi ini kebanyakan Ustadz. Ucap Naina yang selesai menghitung uang pemberian sang suami. Itu sampai Ahad dek. Besok setelah subuh Mas harus pulang dulu untuk ngurus toko. Mungkin hari Ahad baru bisa kesini lagi. Ungkapnya. Oh, sahut Naina. Ingat ya dek, jangan pernah minta ke Abah lagi apapun itu. Terang Fatir. Kalau butuh apa-apa beritahu Mas. Insya Allah Mas usahakan. Karena tanggung jawabmu sudah berpindah ke Mas. Pesan Fatir yang mengimbui ucapan itu. Enggak Ustadz. Sahutnya. Ya sudah, ayo kita tidur. Mas lelah sekali hari ini. Ucapnya yang langsung masuk ke dalam selimut yang sama dengan Naina. Bersambung. Lanjut di bab 31 ya.